Oke, baik. Ini adalah yang saya terkesan yang pertama adalah tema ya, mental health matters. Jadi problematik bagaimana gitu. Tapi yang kedua yang saya tertarik namanya pinter sekali nih, PSBB. Kemarin saya diundang oleh salah satu jemaat, tapi saya lupa ya karena saya tidak bisa memenuhi undangan itu, namanya PPKM. Apa ya, pokoknya di belakangnya itu di depannya, di tengahnya itu pemuda apa gitu, saya lupa. Ini seru lah pokoknya. Baik. Nah, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membuka teks Alkitab kita pada Injil Yohanes 16. Injil Yohanes 16. Ya, kita akan simak bersama ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Demikian teks Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Nah, teman-teman, teks itu mau mengajak kepada kita tentang sebuah nilai bahwa dalam dunia itu selalu akan kita hadapi berbagai pergumulan ya. Tidak ada seorang pun yang tidak bergumul. Tetapi persoalannya adalah bahwa di tengah-tengah pergumulan kita mesti yakin bahwa Allah hadir. Dan itu yang membuat kita kemudian mau berproses terkait dengan mental health ya, atau kesehatan mental dan bagaimana mengatasinya. Beberapa waktu yang lalu saya membawa sebuah acara di GKI Delima juga terkait dengan trauma, lalu luka batin dan sebagainya, dan salah satu slide saya pakai untuk menggumuli topik ini. Nah, teman-teman, apakah mental health itu? Ya, ini sebuah pertanyaan yang kenapa saya ajukan, supaya kita bersama-sama boleh mengawali proses kita dan persekutuan kita dengan sesuatu yang membuat kita menyadari bahwa mental health atau kesehatan mental itu perlu, ya, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita, nah ini istilah umum ya, saya gunakan istilah umum, berada dalam keadaan tentram dan tenang. Nah, ini dulu penting sekali dipahami, dipegangi bahwa keadaan batin itu kita terjemahkan di dalam kehidupan kita ketika hati kita, ya, batin itu hati, perasaan, termasuk pikiran kita. Masalah boleh banyak bertubi-tubi datang, tapi kita punya ketenangan hati, ketenangan batin. Nah, dalam salah satu studi yang saya lakukan, karena studi saya terkait dengan peran otak secara optimal untuk perdamaian gitu ya, maka di dalam studi itu saya didampingi oleh seorang dokter ahli saraf, dan dokter ini yang mencoba memperkenalkan kepada saya tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan manusia, tapi kemudian saya tarik garis kepada kerangka berpikir teologis dan spiritual, ya. Nah, di dalamnya itu orang itu di dalam hidupnya selalu saja ada pemicu, gitu ya. Misalnya nih, lagi tenang-tenang gitu ya, tiba-tiba adik atau kakak mengejutkan dengan gelas yang jatuh gitu. Wow, kita kaget. Lalu kita ngomel, gimana sih kaget nih? Nah, kan jatuhnya tidak disengaja, kan dia tidak serta-merta tiba-tiba datang ke tempat kita lalu lempar kaca, wang gitu kan. Rasanya nggak gitu, nggak ngeprank juga gitu kan ya. Nah, ketidaksengajaan itu kemudian kita terjemahkan dengan cara yang lain. Kenapa? Karena kita sedang terguncang misalnya. Yang baik itu adalah ketika treng gitu, kita temui, lalu bertanya, ada apa? Oh, ternyata pecah. Oke, saya bantu. Nah, itu bagian dari ketenangan batin. Tapi kalau batinnya tidak tenang, begitu ada pemicu, brong gitu, nah dia tuh larinya tuh cepat sekali. Namanya short route. Jadi jalur pendek, ya. Jalur pendek dia jadi marah. Tapi ada long route.
Long road itu dia panjang sekali. Dalam bahasa kita gunakan berpikir panjang. Tenang betul menghadapi. Tapi pengertian tenang itu tidak berarti lamban. Beda. Yang tenang itu artinya dia mengatasi segala pergumulannya dengan baik. Dia mampu mengatasi segala sesuatunya. Sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan, nah ini penting, menghargai orang lain di sekitar kita. Jadi orang yang kesehatan mentalnya terjaga, dia itu punya peluang untuk memberi apresiasi. Ya. Saya sedang belajar sekarang dari sebuah buku, judulnya Appreciative Inquiry. Itu dari seorang yang bernama David Copprider, dan dia menekankan sesuatu yang sangat indah, hebat sekali. Pokoknya dengan appreciative inquiry itu kita mampu menghadirkan nilai-nilai gitu ya, sesuatu yang baik. Nah ya betul, Adi mengatakan AI, orang menyebutnya sekarang AI atau AI ya, appreciative inquiry, itu menolong kita untuk mempunyai sesuatu di dalam diri sekaligus membangun orang lain untuk tumbuh dengan baik. Wah ini menarik sekali, saya sih diberkati sekali dengan bahan itu ya. Saya sangat senang dengan appreciative inquiry gitu ya. Nah, orang bisa menempuh proses pada appreciative inquiry kalau hidupnya, pikirannya sehat. Kalau batinnya sehat. Kalau hatinya sehat. Tapi kalau tidak sehat itu belum tentu sakit ya. Maksudnya tidak sehat itu begini. Pikirannya tidak mampu berpikir positif gitu ya. Itu kan tidak sehat. Tapi dia tidak jahat, gitu kan ya? Ada kan orang yang begitu ya, tidak bisa berpikir positif tapi belum tentu berpikir negatif. Tidak jahat, tapi tidak mampu berpikir positif, dia mesti dilatih melalui program appreciative inquiry sehingga dia menemukan nilai-nilai yang baik dalam hidupnya. Nah, teman-teman remaja menurut saya perlu punya spirit itu. Ya, remaja, pemuda, orang tua juga. Tapi kenapa saya katakan remaja? Karena remaja pada masa sekarang ini, teman-teman, ini catatan sejarah, ya. Catatan sejarah buat teman-teman remaja, pemuda, dan anak-anak sekolah minggu di usia kelas 4, kelas 5. Yang kelas 3 ke bawah, itu dalam proses in between. Yaitu teman-teman akan mencatat sejarah 20 tahun yang akan datang, teman-temanlah yang akan mengatakan bahwa kami pernah mengalami situasi PSBB, gitu ya. Kami mengalami situasi tidak bisa keluar rumah, kami mengalami sekolahnya demikian. Kalau kelas 3, kelas 2, kelas 1 itu, mereka antara dua, antara senang sama kesal, karena pikirannya kan sekolah juga mau main gitu kan, tapi sekolah di rumah dan belajar di rumah. Tapi 20 tahun yang akan datang, teman-teman akan punya cerita, dan dunia pada waktu itu mengalami sebuah perubahan. Ya, tolong teman-teman diingat kalimat ini. Saya belum tentu bisa mengalaminya. Mungkin saya sudah di krematorium kali gitu ya, atau di kuburan mana. Belum tentu saya sanggup menghadapi 20 tahun yang akan datang, apalagi tengah situasi ini. Nah, dalam kondisi seperti itu dunia berubah karena apa? Tingkat kepercayaan orang itu harus sangat tinggi. Kenapa? Karena semua barang dan berbagai proses, bahkan pertemuan antar manusia itu belum tentu bisa dilakukan secara fisik lagi. Ya, kondisinya akan berubah. Apalagi sekarang seperti COVID ini, saya mantan alumni COVID gitu kan, udah pernah divonis COVID November lalu, dan penderitaannya luar biasa sehingga banyak sekali perubahan terjadi. Karakter, perubahan pola sikap hidup, itu terjadi banyak sekali. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan orang-orang dengan mental yang sehat, mental yang baik. Kalau mentalnya tidak bagus, sulit menghadapi waktu yang akan datang. Karena proses pertemuan kita belum tentu bisa intensif seperti sebelum ini. Ya. Oke. Seseorang yang bermental sehat dapat, ini perhatikan baik-baik, menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya dengan maksimal, secara maksimal, dalam menghadapi tantangan hidup. Itu sebabnya Injil Yohanes 16 ayat 33 tadi mengatakan, aku sudah berada dalam penderitaan itu. Sudah berproses menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Ya, hubungannya positif.
bukan hasil pemeriksaan PCR-nya yang positif. Bahaya itu kalau hasil pemeriksaan PCR yang positif. Kalau PCR positif berarti COVID, gitu kan ya. Ini relationship ya yang sangat bagus dan itu diperlukan di dalam berbagai perjalanan hidup setiap orang. Ya, setiap orang membutuhkan sebuah relasi positif, apalagi kalau kemudian kondisi kita berganti nih. Apalagi kalau kondisi kita berubah seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi mental yang baik itu punya kemampuan untuk untuk menjalani segala sesuatu secara baik, maksimal, optimal bahkan. Apalagi kalau kemudian kita berlatih dengan segala macam skill yang bagus gitu ya. Appreciative inquiry salah satu. Dulu di zaman saya dan saya sangat dipengaruhi oleh cara berpikir begitu, dilakukan dengan cara The 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey ya, dan saya dipengaruhi sekali oleh cara berpikir beliau dan juga cara berpikir dari orang-orang yang mengembangkan kerangka berpikir tentang pengembangan cara hidup gitu ya. Saya sangat dipengaruhi ya untuk itu. Oke. Jadi ada dulu namanya John Naisbitt. Nah, itu juga memberi pengaruh kepada saya. Dari bukunya tentu saja. Saya belum pernah bertemu dengan orangnya. Nah, karena itu menyangkut mental health, ini adalah materi yang pernah saya sampaikan di 25 beberapa waktu yang lalu. Mari kita lihat apa yang terjadi. Teman-teman, manusia itu punya memori di dalam hidupnya. Ya, selalu ada memori. Tadi contohnya saya di latar belakang saya gambar ini kan dasar dari memori ya toh? Memori saya mengingat kepada peristiwa ini. Nah, kenapa mental health berhubungan dengan memori? Ini masalahnya. Jadi orang itu memorinya terbagi dalam dua, yaitu declarative memory dan non-declarative memory. Saya tidak bisa menjelaskan dengan panjang lebar karena tidak mungkin menjelaskan ini, tapi secara sederhana gini. Teman-teman kalau yang non-declarative memory itu seperti teman-teman naik sepeda. Waktu pertama sekali belajar naik sepeda, apa yang terjadi? Kalau lagi anak-anak ya, sepedanya roda 3, iya kan? Wah, diajari begitu. Lalu kemudian nanti belajar roda 2. Sampai ketika belajar roda 2 itu sampai kita bingung bagaimana keseimbangan dan sebagainya. Sampai ngerem pun nggak tahu. Nah, sama seperti orang belajar naik mobil, mengemudi mobil, ketika diminta disuruh menginjak rem, dia injak malah gas gitu kan. Nah, ini saya waktu ngajarin keponakan, itu hampir saja dia injak gas, hampir nabrak gitu kan. Kenapa? Karena tidak terlatih. Jadi non-declarative memory itu menyangkut skill. Tapi setelah bisa, dia bisa bergaya lepas tangan gitu kan ya, bawa mobil sambil pegang-pegang kaca spion atau apa gitu kan ya. Karena apa? Karena sudah terlatih. Itu terkait dengan skill. Tapi declarative memory itu beda, teman-teman. Apa yang terjadi dengan declarative memory? Declarative memory itu ada dua, yaitu semantic memory. Ya, semantic memory itu misalnya kalau kita, tapi ini harus dalam posisi tidak online ya. Kalau saya tanya, coba, Theo tahu rumah Vigo nggak? Tahu, Pak. Tahu ya. Tahu alamatnya nggak? Tahu, Pak. Di mana? Jalan nomor, saya lupa nomornya, Pak. Nah, itu dia. Tapi kalau misalnya Theo, saya minta tolong Theo, antar saya ke rumah Vigo bisa? Kalau itu belum tentu, Pak. Kenapa? Belum pernah datang ke rumahnya soalnya, Pak. Cuma Nah, tahu tempatnya aja. Oh, oke. Rumah siapa yang Theo tahu? Yang pernah mampir, pernah berkunjung? Pernah mampir, ada sih, Pak, beberapa sih, Pak. Oke. Tahu nggak alamatnya? Tahu, Pak. Tahu ya. Nah, ini menarik. Theo ini menarik. Istilahnya tingkat perhatiannya sangat tinggi, gitu, di dalam dunia. Tapi ada teman yang bilang begini, saya tahu rumahnya, tapi saya tidak tahu alamatnya. Ya kan? Tapi saya bisa antar. Kalau Pak Mul mau ke sana, saya antar. Nah, itu semantic memory. Seperti itu, ya. Tapi kalau orang yang tingkat perhatian sangat tinggi, ada anggota jemaat kami penatua itu sampai dia tahu kapan ulang tahunnya tanpa buka. Wah, Bang Adi nih. Dia tahu sampai alamatnya, tanggal lahirnya,
kakak adiknya, sampai mengingat memorinya, itu semantik memorinya bagus. Tapi ada yang kedua, dari perjalanan hidup seorang, yaitu episodic memory. Nah, ini yang mau saya ajak kita untuk perhatikan bersama-sama. Apa itu episodic memory? Episodic memory adalah sesuatu yang terkait dengan orang masuk ke tragedi ingatan, luka-luka batin di dalam hidupnya. Pengalaman-pengalaman buruk. Tapi sekaligus juga, kenapa begini? Tapi sekaligus juga, pada saat yang bersamaan, dia punya kenangan-kenangan indah terjadi di dalam hidupnya. Nah, dua hal ini tidak bisa dipisah. Hanya masalahnya orang tidak bisa mengatakan, ayo dong, lupakan dong pengalaman yang baik itu. Saya mau menguji kepada kita. Ya, mau menguji kepada kita. Siapa di antara kita yang punya kemampuan melupakan? Ada nggak? Udahlah, kamu nih lupakan dong gitu. Apa yang terjadi teman-teman ketika kita mau melupakan? Apa yang terjadi? Nah, iya betul, Theo. Susah melupakan. Memang tidak mungkin dan jangan pernah ada usaha melupakan. Ketika kita melupakan, maka sebenarnya teman-teman sedang memanggil memori itu. Gak bisa. Tetapi bahkan yang harus dilakukan adalah bagaimana kita membangun sebuah perdamaian dengan situasi yang berat itu. Ya, nah, karena itu situasinya adalah kita tidak mungkin melupakan. Nah, ini yang mau kita lihat di dalam proses kita pada mental health kita, ya. Apa itu? Mari kita lihat, kita memperhatikan. Tadi saya mendengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh tokoh ini. Tadi saya dengar. Na 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 na. Kedengeran nggak tadi lagunya? Tahu ya lagu ini? Lagu apa itu? Tenanglah jiwaku. Ya, betul. Ya. Oke, wah, Erik bilang melupakan sih gampang, kecuali kalau melupakan orang yang melukai hati kami. Saya uji ya. saya uji. Oke. Erik, coba sekarang kamu lupakan tentang pengalaman pahit yang terjadi pada dirimu, Erik. Bisa nggak? Wah, itu susah, Pak. Iya, itu dia. Apa yang terjadi pada saat melupakan? Tetap masih bisa ingat sedikit-sedikit. Ya, pada saat kita berusaha melupakan, kita justru membangun ingatan, memanggil peristiwa itu. Ya, orang yang sudah dekat di hati pun tidak bisa dilupakan. Siapapun tidak akan pernah punya kemampuan melupakan, kecuali dari segi teoritis dan penelusuran psikologi, psikiatri, dan dokter saraf mengatakan, kecuali kalau kemampuan berpikir kita mengalami kerusakan, ya, the damaged brain. Dulu ada namanya Borgard, dia menulis sebuah buku yang menarik judulnya The Spiritual Brain. Dia bilang otak spiritual itu hanya bisa ditempuh kalau orang-orang kemudian bersedia berdekat kepada Tuhan. Nah, saya ingin memperkenalkan tokoh ini. This is the inspiring story of one man's journey of faith, hope, and courage. Siapa dia? Ini penulisnya. Dia adalah Horatio Spafford. Dia mengungkapkan dan kemudian menjadi sebuah lagu. Judulnya It Is Well With My Soul. Dia bilang, when peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to stay, it is well with my soul. Apa yang terjadi? Teman-teman, pada Horatio Spafford itu seorang pengusaha sekaligus pengacara. Ini terjadi pada tahun 1912-an kira-kira. Pada waktu itu, istri dan keempat anaknya itu mau, dan dia juga mau ikut untuk menempuh sebuah perjalanan liburan, ya, naik kapal. Tapi tiba-tiba ketika akan berangkat, dia ditelepon ada masalah yang terjadi dengan hukum dan bisnisnya. Akhirnya dia bilang kepada istrinya, udahlah kalian berangkat berempat lah, aku nyusul nanti. Akhirnya berangkatlah mereka berempat, istri dan anak-anaknya berlima, jadi kan. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba tanpa diketahui, dan pada waktu itu kan nggak ada handphone, ya,
alat komunikasi juga masih pakai model Morse, steno. Teman-teman zaman sekarang nggak kenalan dengan steno. Telegram, ya teman-teman tidak kenalan dengan telegram. Telegram sekarang itu telegramnya telegram yang ada di handphone itu, sesama dengan WhatsApp ya. Dulu tuh telegramnya semua pakai bahasanya note. Jadi pakai kalau di pramuka, ada yang ikut pramuka nggak? Belajar bahasa Morse. Ya, saya dulu ikut pramuka, belajar Morse dan belajar semapur. Jadi kalau kita mau komunikasi itu titit gitu ya. Titit. Nah, kayak gitu pakai fluid gitu kan ya. Lalu kita menerjemahkan di sana. Akhirnya muncullah tiba-tiba berita bahwa ternyata kapal yang ditumpangi oleh istri dan anaknya karam. Lalu dia mengatakan, I am alone. Beritanya. I am alone. Dan itu mengejutkan sekali buat Horatio Spafford. Ternyata ketiga anaknya meninggal. Akhirnya di tengah-tengah situasi itu, ia mengatakan, aku harus berdamai dengan situasi ini. Dan dia menuliskan lagu ini dengan sangat menarik. Kenapa bisa begitu? Itu pertanyaannya. Karena dia memiliki keteguhan mental menghadapi situasi yang berat. Kenapa? Karena dia seorang pengacara dan dia bisnismen, tapi lebih dari itu, karena dia merasakan betul Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Tuhan menopang hidupnya. Saya senang sekali dengan lagu ini. Ya, karena apa? Karena latar belakang yang terjadi kami di Muara Karang itu menyelenggarakan ibadah tiap malam, ibadah keluarga ya. Kami kirimi bahannya dan sebagainya. Nah, selama kan kami pendetanya ada 3, 2 yang belum emeritus, yang 1 emeritus. Jadi masing-masing menulis renungan 10 hari. Maka salah satu yang saya lakukan adalah menerjemahkan lagu-lagu itu. Dan salah satunya adalah ini, kan ya. Oke. Nah, teman-teman, persoalannya adalah kita berhadapan dengan gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental itu yang pertama adalah stres, ya. Banyak, tapi saya hanya menuliskan 3, banyak sekali. Ya, ini bagian dari studi saya juga. Lalu kecemasan, lalu depresi. Ini masing-masing beda tingkatan, teman-teman. Nah, apa yang terjadi pada situasi ini? Kalau stres, maka kecenderungan gangguan kesehatan mental pada seseorang yang stres adalah suka menyendiri. Menyendiri itu bagus kalau untuk hal yang positif. Ada seorang teolog besar namanya Paul Tillich. Ia katakan jangan sampai orang kemudian masuk dalam jebakan loneliness, ya, kesepian. Ya, karena apa? Dia merasa sendiri. Itu. Orang tidak boleh. Tapi orang mesti solitude di dalam hidupnya. Nah, itu di tengah-tengah kesendirian, dia tetap merasakan sebuah keindahan bersama Tuhan. Suka menyendiri. Orang yang stres itu karena mudah marah. Nah, kemudian cara mengatasinya, sayangnya kemudian mengalihkan perhatiannya pada rokok misalnya. Saya tidak mengatakan bahwa kemudian perokok itu stres, enggak. Ya, tapi banyak orang melakukan pada rokok. Teman-teman, saya ini mantan perokok berat. Tapi kemudian berhenti karena sakit berat. Jadi hati-hati juga dengan rokok gitu ya. Yang paling parah adalah melepaskan stresnya itu dengan cara narkoba. Sekarang ini narkoba sedang berkembang luar biasa. Ada narkoba namanya Flaka, teman-teman. Itu orang yang mengonsumsinya itu menjadi seperti zombie. Dia tidak tahu dia itu sakit atau tidak. Bahkan bisa menabrakkan diri ke mobil yang lagi jalan. Dan itu bahaya sekali. Bahaya buat dirinya, tapi bahaya juga buat pengemudinya. Karena pengemudinya bisa dipersalahkan. Kecuali kalau kemudian diperiksa, dia ternyata memang mengonsumsi itu ya. Dan sejenisnya. Itu stres. Yang kedua, tadi kecemasan. Kecemasan itu gangguan pada kecemasan misalnya jadi sulit tidur. Orang karena cemas ya. Otot menjadi tegang, sakit perut tanpa sebab. Ini juga kecemasan. Pusing, sesak nafas. Itu juga kecemasan. Tapi bedakan sesak nafas karena penyakit ya. Sekarang orang-orang kena COVID itu rata-rata sesak nafas, apalagi
COVID-nya sekarang dengan varian bukan hanya Delta, ada lagi tambahan baru dan luar biasa perkembangannya. Dan ini sesak nafas karena kecemasan. Yang ketiga, depresi. Gejala pada orang depresi adalah kehilangan motivasi. Nah ini ya, kalau udah demotivated gitu ya, kehilangan motivasi, sedih berkepanjangan, khawatir berlebihan, merasa bersalah berkepanjangan, potensial menyakiti diri sendiri. Itu orang yang kemudian mengalami berbagai hal yang rumit gitu ya. Dan ini menyakitkan gitu. Kasihan sekali ya. Dan luar biasa kondisinya. Dan ini sungguh-sungguh mengerikan bagi orang-orang yang seperti ini. Maka kita mesti menemaninya. Nah, pertanyaannya untuk kita sekarang, bagaimana supaya mental health kita atau agar mental kita bisa tetap sehat? Teman-teman, kita dipanggil untuk membangun kreativitas, berkreasi. Maka PSBB itu dari segi nama saja kreatif. Saya senang sekali ya, yang teman-teman itu PPKM gitu ya. Jangan sampai kemudian ada yang menuliskan pandemi misalnya nanti kan. Wah, tapi untuk sebuah tujuan positif dan kemudian berbagai hal jadi menarik. Lalu buatlah hati gembira. Ini penting di masa kini. Teman-teman, ini penting di masa ini. Buatlah hati gembira. Hati gembira bukan berarti kemudian kita ketawa-ketawa sendiri. Itu bukan gembira. Itu malah justru mencurigakan gitu ya. Hati gembira itu sungguh-sungguh dengan hati gembira saya mau membangun sebuah kehidupan dengan misalnya saya ingin menghubungi teman, membangun candaan yang sehat, komunitas WhatsApp saya menjadi komunitas WhatsApp yang membangun, itu kreativitas yang bisa kita ciptakan. Lalu, nah ini dia, lakukan pola hidup sehat. Teman-teman perlu loh masa sekarang ini olahraga. Jangan lupa olahraga ya. Saya olahraga, tapi sekarang berhenti olahraga sementara, karena kemudian kemampuan bernafas saya turun kemarin ini. Kemampuan bernafas, bukan sesak ya, tapi jadi kalau nafasnya lagi olahraga itu, saya ngos-ngosannya tinggi sekali. Kenapa? Karena saya punya kondisi klep jantung bermasalah, gitu kan. Jadi harus istirahat, konsul lagi ke dokter, dok, olahraganya apa? Ringan aja, ringan. Jadinya ganti ke senam, padahal saya sudah sampai push up tuh. Ya, saya dulu sebelum COVID, saya push up itu kira-kira dalam maksimum 30 menit saya bisa sampai 50 kali lebih push up tanpa berhenti gitu kan. Oh, gitu ya. Walaupun tubuh saya tidak terbentuk, tetap aja buncit gitu kan. Anehnya gitu. Karena saya tidak berusaha sit up dan tidak mencari six pack gitu kan. Yang penting sehat. Saya bisa jalan 4 kilometer gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa lagi kondisinya. Tapi harus tetap melakukan hidup sehat. Nah, saya ingin oh ya, kemarin waktu setelah sakit gitu ya, saya bisa 10 menit push up lumayan dapat 15 gitu kan, ya. 15 kali push up gitu. Lalu mengangkat kaki ke atas, lalu kemudian seperti naik sepeda gitu, di atas itu bisa 20 kali dan berat. Sekarang semua dihentikan karena modelnya harus diganti. Nah, karena itu teman-teman, bagaimanakah kita mengatasi ini semua? Ya, saya ingin menutup dengan dua teks di dalam Alkitab kita. Ya, hati yang gembira. Nah, ini perhatikan baik-baik. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Di Amsal 15 ayat 13 mengatakan begitu. Amsal 17 ayat 22 menggambarkan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Teman-teman, panggilan di dalam kehidupan kita saat ini adalah mari kita bersama-sama menumbuhkan satu sikap hidup yang membuat kemudian seluruh kehidupan kita, mental kita menjadi sehat. Tuhan memberkati. Oke, kita tanya jawab dulu. Teman-teman yang ada pertanyaan, silakan bertanya ya. Pak Mul, saya duluan ya bertanya ya Pak ya. Ya, silakan Bang Adi. Ya, tadi
baik sekali Pak bahas soal bagaimana kita yang kemudian mengalihkan ya tadi stres, kemudian overthinking kita alihkan ke hal-hal yang kemudian negatif. Nah ini anak-anak zaman sekarang nih sukanya nonton atau main game misalnya Netflix atau drakor atau apa ya tadi ya game online. Nah kira-kira bagaimana itu Pak Mo? Terima kasih. Sebenarnya nggak apa-apa game online apa gitu ya teman-teman apa namanya sebenarnya nggak apa-apa apa namanya melakukan games segala macam gitu apa namanya dia asal terkendali, misalnya tidak ada sesuatu yang secara jangan sampai dia kemudian berlebihan bermainnya gitu, berlebihan sampai kemudian menghabiskan waktu terlalu banyak untuk itu, jadi hal yang lain malah jadi dia ketergantungan kepada games. Itu yang jelek sekali. Saya katakan jelek banget. Kenapa? Karena dia kemudian tidak bisa mengelola hidupnya. Teman-teman, orang yang seperti itu bahaya besarnya adalah apa? Ketika dia dapat tantangan, dia tidak bisa mengatasinya karena hidupnya dipengaruhi oleh game-games itu. Dan yang paling parah adalah kalau kemudian dia mengalami sebuah fantasi, ya, fantasi yang membuat dia punya kesulitan. Gitu. Ini yang berat, gitu kan? Gitu. Nah, ini potensial membawa orang kemudian kepada ketergantungan. Jadi seperti narkoba, dia bergantung, cuman dalam cara yang lain. Nah, akibatnya apa? Saya pernah bertemu dengan satu keluarga, ayah dan ibu punya 2 anak. Nah, yang anak yang kecil, yang adik, itu usianya masih sangat kecil gitu ya, 6 tahun. Tapi selama 1 tahun hidupnya itu dengan gadget gitu. Dan sampai kemudian jalannya saja sudah nggak bisa lurus, jadi miring-miring nabrak gitu kan ya. Kenapa? Karena orang tuanya menyesal sekali. Sekarang tidak bisa dia dilepas dari gadget. Kalau dia dilepas dari gadget itu kejang-kejang gitu. Terus saya tanya, apa mulanya? Karena dia seneng katanya. Saya tuh seneng karena dia diem di rumah, jadi kan main itu wah asik gitu. Lama-lama terpengaruh, akhirnya dia ditangani oleh psikiater. Ini bukan dokter syaraf lagi teman-teman, ditangani oleh psikiater. Kelanjutannya bagaimana saya tidak mengikuti, tetapi yang saya pernah tahu dia itu jadi punya kesulitan untuk melakukan sesuatu yang umum karena sangat bergantung kepada benda itu, gitu kan ya. Nah ini yang jadi bahaya betul, Erik, kecanduan. Nah kecanduan itu bahaya sekali. Oke, begitu ya Bang Adi ya. Theo mau present? Pak, saya izin tanya, Pak. Kalau masa pandemi seperti ini, Pak, saya ngelihat ya mungkin banyak orang juga gitu ya, Pak. Karena kan kita nggak punya batasan antara waktu kerja dengan waktu beristirahat ya, Pak, sekarang ini ya, Pak. Karena semuanya serba online, semuanya serba digital seperti itu ya, Pak. Dan malah kalau saya sering melihat gitu, Pak, banyak orang yang justru stres karena istilahnya tidak bekerja gitu, Pak. Misalnya dia mau beristirahat cuman feeling guilty gitu, karena dia beristirahat itu misalnya harus beraktivitas atau bagaimana gitu Pak. Kalau seperti itu kira-kira bagaimana ya Pak? Oke, di tengah-tengah WFH ini maksudnya atau? Iya betul Pak. Jadi memang gini, saya harus katakan dengan terbuka ya teman-temannya, ini situasi yang sangat serba salah sekarang ini. Betulan. Orang di rumah terus, kesel pengen keluar tapi nggak bisa. Gitu kan ya, nggak boleh juga. Apalagi kalau seperti di India, itu orang keluar rumah dipukul loh pakai tongkat, pakai rotan. Waktu mereka berhasil mengatasi pandeminya dari 400.000 per hari itu turun sekarang menjadi 30.000. Indonesia malah naik ke 65.000 sekarang. Nah, di India itu polisinya boleh mukulin warga yang kedapatan keluar, toko yang buka itu dipecut pedagangnya. Jadi mereka kapok gitu ya. Nah, kita harus punya pikiran begini, teman-teman. Kita di rumah harusnya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, membangun relasi yang baik, membangun humor yang tinggi ya, menciptakan suasana tadi kreatif itu ya, kreasi, menciptakan suasana. Kenapa? Karena
Ada banyak orang yang di luar mau masuk ke rumah nggak bisa. Kenapa? Karena dia COVID kan. Itu di tengah situasi yang demikian, orang mestinya juga berada di rumah itu mesti disyukuri sekarang ini. Karena ada orang pengen ke dalam rumah nggak bisa. Contoh, ini kejadian betul. Saya punya rekan dosen, anaknya itu ke Pekanbaru dan kehalang di Pekanbaru. Nggak bisa dia datang ke Jakarta. Karena apa? Pertama, dia di Pekanbaru kena COVID, sehingga dia harus dirawat di Pekanbaru. Sudah 2 minggu nih, masih positif, nggak bisa pulang. Kalaupun dia pulang ke Jakarta, dia nggak bisa masuk rumah. Karena papanya dia itu usianya sudah 70 lebih. Rekan saya ini umurnya 70 lebih. Nah, kalau dia masuk rumah bisa nularin papanya. Jadi dia bilang betapa berharganya rumah, sampai kemudian dia berfantasi. Dia bilang di tengah-tengah perawatan di sana itu dia berfantasi seolah-olah di situ ada papanya. Dia ajak ngobrol guling loh, guling diajak ngobrol, dia ngomong ke guling gitu ya, Pak, aku kangen sama kamu. Terus dia bilang dia ambil gulingnya diberdirikan seolah-olah dia ngomong, papanya ngomong ke dia, iya nggak apa-apa gitu. Padahal tuh tentu mereka video call, tetapi video call itu tidak cukup karena yang dibutuhkan apa? Kehadiran fisik. Nah, sekarang kita yang di rumah, mari kita memanfaatkan situasi yang terjadi supaya kalau kita pun mengalami kondisi yang stres dan sebagainya, lalu mari kita atasi dengan bersama-sama bersama-sama melakukan sesuatu yang baik dan optimal di rumah sehingga dia bisa mengalihkan stresnya itu, mengalihkan ketergantungannya itu, mengalihkan perasaan hatinya. Nah, ini termasuk juga sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh Erik ya. Termasuk ketika dia sedang down. Kalau sedang down dan dia butuh teman, rekan-rekan kita semua mesti menjadi rekan yang baik untuk menerima kondisinya. Maka teman-teman kontaklah juga teman. Ya, berkomunikasilah dengan rekan. Hubungilah teman kepada siapa kita bisa bercerita. Tapi teman-teman yang mendengarkan ceritanya jangan dibawa kemana-mana. Itu trust loh, ya. Itu kepercayaan yang diberikan. Karena itu kepercayaan, maka ini menjadi sesuatu yang penting. Itu sebabnya sekaligus yang disampaikan oleh Laura ya. Kalau sedang stres atau cemas, depresi, terus berdoa kepada Tuhan. Tapi setelah berdoa hatinya masih belum tenang. Itu kenapa? Itu karena pada saat berdoa umumnya kita masih berada dalam tekanan stres itu. Ya, biasanya pada umumnya. Jadi kalau kita berdoa, maka teman-teman kita mesti punya kemampuan dan kesediaan untuk melepaskan itu semua di dalam doa kita. Ini penting sekali. Karena ini berkait erat dengan bagaimana kita mempercayakan seluruh hidup kita. Saya ambil contoh ya. Kalau saya percaya banget kepada Bang Adi gitu ya, saya percaya penuh, maka saya akan menyerahkan segala sesuatunya kepada Bang Adi kan, tanpa keraguan. Kenapa? Karena saya punya trust. Nah, celakanya adalah kalau kemudian orang yang kepadanya saya trust, dia ceritakan ke yang lain. Teman-teman tahu nggak resikonya kalau begitu? Teman-teman itu di samping menghancurkan relasi, kita sedang menghancurkan hidup orang. Hati-hati, jangan sampai itu terjadi, gitu ya. Nah, saya kembangkan sedikit ya, sekaligus mencoba merespons beberapa pertanyaan gitu kan ya. Karena itu ketika ada orang yang sedang depresi atau sakit mental, selain dia berkonsultasi, itu kira-kira mesti ngapain aja nih menghilangkan itunya, sakit mentalnya. Sakit mental itu sebenarnya bukan dihilangkan sebenarnya, tapi diproses. Ya, sehingga dia mempunyai sebuah ruang untuk memiliki kesehatan mental yang baik. Kesehatan mental yang baik itu dilakukan dengan cara seseorang itu melakukan hal-hal yang membuat dia bisa happy, tapi lingkungan sekitarnya mesti mesti menolong dia gitu misalnya. Tapi jangan sampai kemudian yang membuat happy tapi juga jadi bikin keonaran kan. Waduh kan, misalnya nih, saya happy-nya kalau kemudian saya bisa main trompet. Lalu main trompet kenceng-kenceng, seisi rumah sampai tetangga kemudian terbangun gara-gara atau kemudian main trompetnya jam 2 pagi. Menurut saya itu tidak sehat juga. Itu kita tidak membangun sebuah kesiapan mental health yang sungguh-sungguh, malah kita menimbulkan
persoalan baru. Nah, itu mesti kita atasi. Jadi kondisi yang seperti ini harus diatasi dengan cara melakukan sebuah proses untuk membuat aktivitas yang kreatif yang membuat kemudian kita merasakan kebahagiaan. Kami di kampus misalnya melatih cara berdoa dengan menggunakan sambil melukis dia berdoa, atau namanya Zentangle ya. Berdoa itu untuk mengalihkan perhatian kita, tapi sekaligus juga mengatasi pergumulan yang dihadapi. Gitu ya. Nah, karena itu, oke, Adriel, ada tidak gangguan mental selain yang tadi? Oh, banyak. Gangguan mental itu banyak sekali bentuknya. Oke, sorry. Theo, apakah sudah terfasilitasi pertanyaannya dalam jawaban-jawaban yang disampaikannya? Kalau saya punya, saya kira oke, Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih. Nah, bentuknya banyak sekali. Gangguan mental itu selain stres, depresi, gitu kan ya, ada juga berbagai macamnya. Banyak sekali, ya. Sampai kemudian gambaran yang harus kita perhatikan, orang gangguan mental itu sampai kemudian dia punya perilaku yang membahayakan di dalam dirinya. Nanti kita akan bertemu gangguan mental sampai kepada gangguan-gangguan kejiwaan seperti skizofrenia, ya, psikosomatis, itu banyak sekali. Nah, orang suka mengatakan orang skizofrenia itu orang gila. Sebutan itu tidak terlalu tepat sebenarnya. Karena orang gila itu sebutan yang kemudian diberi label sebab susah menyebutnya. Tapi skizofrenia itu mengalami keterbelahan di dalam hidupnya. Teman-teman ada yang pernah baca buku tua nggak? Buku lama ini. Judulnya Sibyl. Sibyl itu dia punya 16 kepribadian. Kan ya? 16 kepribadian. Di Inggris ditemukan yang sampai lebih dari 32 kepribadiannya. Hari ini saya menjadi apa, besok atau pada detik yang sama tiba-tiba berubah saya menjadi apa. Wah, itu mengatasinya susah sekali. Saya harus mengatakan kalau itu terjadi pada orang yang konsultasi ke saya, gitu, misalnya ya, saya harus bilang, you mesti datang ke psikiater, jangan ke saya nggak sanggup. Saya tidak punya metode untuk menolong itu. Nah, ini juga betul Adriel. Apakah kalau orang kena bullying berlebihan bisa membuat orang kena gangguan mental? Betul. Karena dengan bullying seseorang kan kemudian disakiti, ya. Orang disakiti dengan bullying. Sekarang ini bahkan ada istilah body shaming, gitu kan ya? Body shaming itu ya orang misalnya seperti saya nih, orang mengatakan senyum gitu, itu lihat kepalanya botak gitu ya. ini mereka kan tidak tahu komitmen saya kepala botak begini kan? Tahu nggak teman-teman kenapa? Ini nazar, tahu nggak? Tahun 2017 loh ya. Pas saya itu sampai frustrasi. Kemudian kan saya mengurus IMB gedung gereja. Saya sampai bilang begini. Kalau kemudian 2018. Kalau kemudian IMB terbit, saya bilang saya botakin kepala saya sampai gedung gereja selesai. Natal 2018 itu November saya ngomong, Desember terbit IMB-nya. Natal jadi hadiah Natal. Wah, saat itu juga saya botakin. Orang-orang pada ketawa. Terus ternyata gedung gerejanya pembangunannya terhambat. Ini kan ada COVID segala macam toh. Kan karyawannya nggak boleh, tukang-tukangnya nggak boleh masuk. Sepanjang proses itu, jadi saya harus botak terus. Ini situasi. Tapi kemudian ada orang yang body shaming terkait dengan itu. Pernah nggak saya mengalami? Saya mengalami. Tapi keuntungan saya adalah kalau dulu saya dites pakai pola, belum pola yang baru ya, belum pola Myers-Briggs polanya, pakai pola temperamen. Orang-orang bilang, "You untung loh." Karena apa? Karena saya itu tipikal sanguinis dan koleris. Sehingga saya menjadi orang yang bisa menerima segala sesuatu dengan tenang. Nah, lalu saya bilang, tidak. Ketenangan itu terjadi karena anugerah Tuhan. Dari mana? Karena, ini sekaligus menjawab Diana ya. Karena saya belajar dari Alkitab.
Apakah di Alkitab ada mental health? Ada. Salah satunya Amsal tadi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira membuat orang kemudian berseri-seri. Tetapi semangat yang patah membuat orang tidak bisa atau kehilangan gairah hidup. Dan itu penting untuk dilakukan gitu kan ya. Oke. Saya lanjut aja ya sambil bacain ini ya. Ini hebat nih teman-teman. Pertanyaannya saya suka. Banyak sekali yang menukik ya. Karena itu mau tanya kadang dan kalau stres itu suka kesulitan tidur. Kira-kira apa ya solusinya? Soalnya kadang udah coba tutup mata berjam-jam tapi nggak tidur-tidur juga gitu. Tahu nggak teman-teman? Tutup mata itu teman-teman tidak tutup pikiran kan? Betul nggak? Jadi tidur itu Enggak sih. ya. Jadi yang mesti dilakukan adalah membuat kemudian pikiran kita tenang. Merilekskan pikiran kita. Caranya adalah Relax, Ji. teman-teman, mulailah untuk terus mengatakan, Tuhan, aku bersyukur Engkau memberikan aku hidup. Tuhan, aku bersyukur Engkau memberikan aku orang tua. Aku tahu aku punya masalah dengan orang tuaku. Aku tahu aku punya masalah dengan adikku. Aku tahu aku punya masalah dengan kakakku. Tapi aku bersyukur Engkau hadirkan mereka. Karena kalau mereka tidak ada untukku, aku dengan siapa? Nah, kalimat-kalimat itu menolong. Kemarin, ini betul-betul kemarin, ada seorang dari kampus yang ternyata dia tiba-tiba sakit kepala. Saya tanya, sakit kepalanya apa? Dia minta diterapi. Terapinya itu kan saya sedikit punya kemampuan memijat ya di bagian-bagian tertentu, bukan totok tapi memijat. Saya mesti pijat di mana nih supaya saya bisa istirahat, kepalanya sakit sekali. Lalu saya arahkan dia, pijat di sini, pijat di situ gitu ya. Dan ternyata saya bilang kamu nggak akan bisa tidur kalau gini caranya. Gimana? Karena bebanmu ada pada persoalanmu. Jadi sekarang mulailah berdamai dulu dengan masalahmu. Kamu katakan kepada dirimu, oke, aku sekarang punya masalah. Aku sambut masalah itu dan berusaha untuk menyelesaikannya. Dan karena itu akan berproses. Lalu dia terapi. Dan apa yang terjadi teman-teman? Itu di terapi jam 7 malam. Jam 11 siang tadi baru bangun dia. Karena dia udah 2 hari tidak bisa tidur. Nah ini proses yang mesti kita lakukan juga. Yaitu berdamai dengan diri kita. Ya, berdamai. Oh, aku bukan konsultan. bukan. Tapi orang dengan gangguan kejiwaan ya menangani beberapa kali. Gangguan kejiwaannya seperti apa nih? Misalnya ya. Jadi di kampus itu saya mengajar satu mata kuliah judulnya Occultism and Exorcism kepada pemuda GKI 5. Saya sudah pernah sharing, bahkan saya ajak seorang teman pemuda untuk ikut sharing di dalamnya gitu kan ya. Dia mengalami gangguan luar biasa. Nah, saya bukan konsultan, tetapi sebagai pendeta saya menopang. Gitu. Ada nggak yang pernah gangguan kejiwaan? Ada beberapa kali gangguan kejiwaan datang untuk konsultasi. Tapi bukan di masa PSBB ini ya, bukan di COVID ini, sebelum COVID kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Oh iya, tapi di masa PSBB ini saya baru ingat ada satu orang gangguan kejiwaan. Tahu nggak apa yang terjadi teman-teman? Di rumahnya itu dia selalu lempar apa saja. Sampai kemudian barang-barang pecah, lemari pecah. Barang-barang unik punya maminya hancur. Itu padahal mahal sekali. Sampai maminya mengatakan begini, kau lempar lagi, aku lempar kamu sekarang. Akhirnya dia konsultasi, persoalannya apa? Dan ini yang menyedihkan teman-teman. Persoalannya itu karena apa? Dia dikecewakan terus sama pacarnya. Saya bilang, kamu kok mau-mauan amat dikecewakan pacar, kemudian kamu merusak hidupmu. Nah ini yang harus kita lakukan teman-teman. Pacarmu yang mengecewakanmu, happy-happy aja. Kamu yang rusak jadinya dengan hidupmu dan relasi dengan orang tuamu. Nah ini diatasi dengan cara itu. Tapi tentu tidak sesederhana itu. Ada proses ya yang dilakukan gitu. Oke. Meditasi. Salah satu cara untuk mengurangi stres. Kira-kira meditasi seperti apa yang dianjurkan? Oke. Di kami itu maksud saya di kampus, itu diajari soal tadi saya katakan beberapa doa ya. Boleh nggak meditasi? Boleh. Tapi meditasi itu harus dipandu. Mesti ditolong. Kalau dia meditasi sendiri dan tidak tahu tekniknya, maka dia kemudian bukan meditasi, malah ngelamun.
Percaya deh sama saya. Jadi ngelamun sesuatu yang kemana-mana, akhirnya apa? Bukan dia mengatasi masalahnya, dia malah semakin punya masalah. Karena apa? Karena meditasinya salah. Jadi apa meditasi yang harus dilakukan? Tahap pertama meditasi adalah dia mesti mempunyai keinginan hati untuk mengarahkan diri kepada Tuhan. Dan prosesnya dia mulai belajar berserah, lalu menggunakan media dan metode. Nah, media yang saya lakukan, misalnya kami lakukan ada beberapa ya, dengan Zentangle tadi, ada labirin, ada kemudian pakai memasang manik-manik, ada juga yang dengan duduk tenang, ada yang kami lakukan dengan cara bercermin. Jadi teman-teman lihat cermin, ke dalam cermin lalu lihat tubuhmu, lihat dirimu, lalu lihat ke dalam kehidupanmu. Dan engkau akan menemukan sebuah nilai karena Tuhan hadir di dalam hidupmu. Nah, hal-hal seperti ini bisa membantu. Titik tumpu utamanya adalah Tuhan hadir di dalam dirimu dan dia akan menolongmu untuk keluar dari pergumulanmu. Itu yang terjadi. Ya. Waduh, ini soal okultisme and eksorsisme nggak mungkin dijelaskan dalam waktu singkat. Tetapi secara singkat saja atau apa ya, secara sayang sekali waktu itu Adriel nggak ikutannya saya sampaikan 1 kali pertemuannya. Exorcism and occultism itu adalah sebuah occultism itu dari kata rahasia, occult. Itu tersembunyi, sesuatu yang tersembunyi yang kemudian dicoba ditelusuri untuk hal-hal yang positif yang kita punya. Tapi jangan sampai kemudian mengaitkan okultisme itu kepada sesuatu yang selalu setan dan sebagainya. Enggak selalu begitu. Yang kami pelajari dan yang kami telusuri bukan di sisi itunya. Kami menemukan yang lain. Saya berkeliling ke sekolah-sekolah teologi di berbagai daerah, dan saya menemukan banyak sekali skripsi membahas soal okultisme. Rata-rata itu okultisme dikaitkan dengan gangguan kejiwaan. Betul, ada unsurnya di dalam gangguan kejiwaan, tapi gangguan kejiwaan tidak selalu okultisme. Gitu ya. Itu contoh saja. Oke. Pak, saya ingin bertanya. Ya. Untuk Siapa nih, Steve? emosi dan mental, apakah itu sama atau berbeda? Sorry, apa? Untuk emosi dan mental, apakah itu sama atau berbeda? Oh iya. Beda. Setiap orang diberkati Tuhan dengan emosi. Yang bermasalah menjadi gangguan adalah kalau dia tidak mampu mengendalikan emosinya. Gitu kan ya? Jadi, kalau Tuhan berikan kepada kita emosi, berbahagialah. Contoh emosi ya. Teman-teman yang mulai senang jatuh cinta kan ya, mulai pengen nembak si A, atau pengen nembak si B gitu kan ya. Pengen pacaran, itu emosi. Bagian dari emosi, melihat keindahan, kecantikan. Saya punya emosi ini melihat apa namanya foto alam ini. Ini emosi saya. Jadi emosi itu anugerah yang Tuhan beri. Tetapi emosi itu harus dikendalikan. Nah, beda dengan orang yang mengalami gangguan mental sampai kemudian dia tidak tahu yang sedang dia lakukan itu emosi atau mental gitu ya. Ini yang harus diperhatikan. Tapi kalau emosi teman-teman, sekarang ini teman-teman pakai baju, itu bagian dari emosi. Saya nggak bisa kebayang kalau kemudian teman-teman ya keluar rumah nih, bajunya hijau, celananya kuning, kan? Celana pendek kuning, pakai kaos kaki warna merah, sepatunya biru gitu. Wah, dia pakai topinya warna orange gitu ya. Jalan deh sana gitu ya. Ya, itu bagian dari emosinya, tapi mungkin dia mengatakan ini model baginya. Oke. Tapi dia punya punya pergumulan dengan emosi. Kenapa? Karena dia harus memikirkan juga orang-orang di sekelilingnya, gitu ya. Lalu ada orang mengatakan, saya nggak mau tahu hidup saya untuk diri saya sendiri, saya masa bodoh dengan orang lain. Harap diperhatikan juga bahwa orang lain juga punya emosi. Jadi jangan marah kalau orang lain kemudian memandang kita dengan cara yang lain gitu ya. Nah, itu contoh gitu. Tapi kalau teman-teman happy dengan cara berpenampilan seperti itu, go ahead, why not gitu. Tapi tahu juga konsekuensinya, gitu kan? Nah, dengan emosi kita jadi kemudian masuk kepada tata krama. Itulah kita bertemu dengan etika hidup. Orang yang mentalnya bagus,
punya mental yang baik, dia akan punya pengelolaan untuk penataan hidup yang baik. Tata krama pun akan diatur dengan baik. Bagaimana dia punya nilai sedemikian rupa. Gitu ya. Tadi Erik atau Stephen ya yang tanya? Lupa saya. Erik. Oh, Erik. Ya, Erik. Thank you, Erik. Ya. Thank you, Erik. Pertanyaan ayah, Pak. Ya. Sorry. Apakah ada? Ayah, atas nama ayah. Iya. Oh, yang mana nih? Yang meditasi atau yang... Iya. Tadi saya sudah jawab. Meditasi. Meditasi itu... Oh, ini. Kalau meditasi salah satu cara untuk mengurangi stres itu kan tadi ya. Yang saya sampaikan, meditasi itu mesti punya strateginya, punya tekniknya gitu. Karena kalau kemudian dia keliru dengan meditasi, maka dia bisa ngelamun gitu, berfantasi kemana-mana gitu ya. Itu lumayan berbahaya. Jadi di kalangan Protestan, buku-buku tentang meditasi itu yang dari dalam kita agak kurang. Tapi teman-teman Katolik punya buku-buku yang bagus. Di antaranya adalah Henry Nouwen misalnya ya. Bukunya meditasinya bagus-bagus. Teman-teman bisa turut membacanya dari buku-buku itu. Kalau yang dari Protestan agak kurang, tapi tulisan-tulisan spiritual yang disampaikan itu menarik. Tapi sayangnya banyak sekali tulisan itu yang bentuknya akademik. Nah, kalau teman-teman mau berproses dengan cara itu, teman-teman baca buku yang Pak Andar Ismail, judulnya Selamat Pagi Tuhan, atau buku-buku seri Selamat Pak Andar Ismail itu bagus-bagus sekali untuk meditasi juga. Karena itu perenungan, ya. 33 renungan biasanya tentang banyak hal. Banyak sekali di tulisan Pak Andar. Oke. Teman-teman tahu ya bukunya Pak Andar ya? Ini adalah, sebentar saya matikan dulu ininya. Teman-teman, ini adalah salah satunya. Buku Selamat Pagi Tuhan. Kelihatan nggak? Ini ya. Selamat Kelihatan Pagi sih, Pak. Tuhan. Kelihatan nggak? Agak buram tapi bisa dibaca kok. Andar Terbaca. Ismail ya. Selamat Pagi Tuhan. Ini di dalam buku ini teman-teman bisa menemukan banyak sekali bahan perenungan. Dan untuk meditasi bagus. Gitu ya. Ada yang dari lagu Makin Dekat Tuhan. Tahu ya lagunya ya? Nah, sumber-sumber itu akan membantu kita untuk menemukan berbagai kajian tentang berbagai kajian tentang hubungan dengan Tuhan secara baik. Oke. Ada komentar lain? Ada yang lain, teman-teman? Permisi, Pak. Ya. Saya ingin bertanya, kalau misalnya kan banyak banget di internet gitu, saya baca kalau misalnya ada orang yang mengalami academic burnout gitu kan. Nah, academic burnout itu kan kalau kita terlalu maksudnya kayak misalnya dengan kehidupan sekolah dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita ambil one step back, kalau misalnya kayak kita istirahat sejenak itu bakal berpengaruh ke depannya. Jadi tugas yang tadinya udah numpuk itu yang bikin kita stres, kalau kita tarik satu langkah ke belakang, tugasnya itu makin menumpuk lagi. Jadi itu kira-kira menurut Bapak gimana caranya supaya academic burnout itu bisa benar-benar teratasi gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Ya, saya sampaikan dulu misalnya
beberapa di antaranya academic burnout itu seperti orang kehilangan kepercayaan diri dalam apa namanya, kemampuan akademik gitu kan ya. Ada juga yang kehilangan konsentrasi kayak gitu-gitu ya, kira-kira ya, bosen dengan kegiatan studi. Itu salah satu contoh academic burnout gitu kan ya. Nah, kalau saya lebih cenderung, dan ini terjadi juga pada mahasiswa kami. Beberapa mahasiswa kami, saya akan mengajar juga ya. Jadi mahasiswa kami mengalami situasi itu. Maka tawaran saya, yang pertama adalah time management kita harus bagus. Time management kita harus bagus. Ya, harus bagus. Teman-teman, saya mengalami satu situasi ketika pada satu pekan, saya harus mengerjakan hampir 10 pekerjaan. Dan semua deadline, itu kesalahan saya. Akibatnya karena apa? Karena saya merasa saya sanggup. Akhirnya wah numpuk semua dan semua kejar-kejaran. Waduh, ampun deh. Saya tobat gitu ya. Saya nggak mau lagi. Makanya beberapa permintaan menulis beberapa hal saya tolak gitu ya, karena berat buat saya. Lalu caranya adalah kelola waktu kita secara optimal. Lakukan time management dengan baik. Dengan itu kemudian kita jadi dan menemukan satu kesempatan untuk bisa melakukan hal yang terbaik. Yang kedua, kayaknya kalau sudah mulai demotivated begitu, lakukan kembali untuk melihat tujuan aku itu mau ngapain sih sebenarnya. Bukan tujuan studi ya, tujuan hidupku ke depan tuh mau apa. Itu penting sekali. Nah, Stephen Covey mengajar saya soal itu. Ya, tentukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita mau apa? Karena tujuan akhir kita mau apa, maka kita stepnya menyusun langkah demi langkah setiap saat. Kalau aku begini, karena aku mau mencapai tujuan ini, maka aku harus demikian. Teman-teman, salah satu hobi saya adalah memasak. Saya hobi banget memasak. Betul-betul hobi. Jadi kalau teman-teman atau keluarga kumpul, mereka bilang, ayo dong masak dong. Aduh, saya senang banget gitu ya. Karena apa? Hobinya tersalurkan. Sampai kemudian saya punya pisau dapur itu, teman-teman boleh percaya boleh tidak ya, tapi saya bisa buktikan gitu ya. Saya punya pisau dapur tuh hampir 100 tuh, Mbak. Golok saja ada kira-kira 10 ya, untuk potong kaki ayam berbeda dengan potong kaki sapi, berbeda dengan potong kaki babi gitu kan. Ya. Untuk potong bawang berbeda dengan untuk potong ini. Pokoknya macam-macam. Karena hobi. Jadi, tapi saya membeli bahan-bahan itu dengan cara yang murah gitu ya. Misalnya ada program ini, ngumpulin stiker, dapat pisau ini, nah itu saya lakukan itu. Nah, tapi saya sempat berpikir, ini apa sih gitu ya. Jadi, itu saking, saya merasa ini keliru gitu. Saking keliru demikian, sampai kemudian pernah saya bagi-bagikan tuh pisaunya ke teman-teman. Ada teman bilang, ya aku bagi dong pisaunya, saya kasih 2 gitu ya. Teman kasih 1. Tapi sebanyak itu saya sudah bagi, di rumah ini masih ada 60-an. Lalu saya mikir, tujuan saya apa? Kan saya cuma mau memenuhi hobi saya. Kenapa jadi hobi saya, kemudian saya jadi malah kolektor pisau gitu ya? Nggak ada hubungan tuh. Nah, jadi mesti mengembalikan itu. Dan saya pernah mengalami tegang sendiri gitu ya. Wah. Nanti saya kasih, kalau Bang Adi ini saya kasihnya pisau Sumba saja, parang Sumba. Saya sampai pernah punya mandau segala macam. Buat apa coba? Nggak ada urusan. Saya ke Aceh, pulang-pulang bawa rencong gitu. Saya titipkan rencongnya. Ini nggak ada hubungan. Nah, jadi perhatikan tujuan akhir kita. Dan time management mesti kuat. Lalu motivasi mesti ada. Gitu ya. Manggilnya apa nih? Etana atau dipanggilnya apa namanya? Biasa saya dipanggil Eta sih, Pak. Eta, ya Eta. Begitu Terima Eta. kasih. Ya. Oke. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Cara membangun motivasi yang bagus tuh gimana ya? Oke, Stefan. Wah, ini kita mesti masuk kelas motivasi ini. Jadi, teman-teman, di dalam sebuah perjalanan hidup kita itu, kita mesti punya visi loh. Ya. Orang itu mesti punya visi, lalu dia mesti punya misi, yang kemudian semuanya itu diterjemahkan di dalam strategi. Strateginya mesti kuat. Nah, kalau kita ingin mengembangkan motivasi,
maka sebenarnya visi hidup kita apa? Nah, persoalan yang terjadi pada kita adalah, sorry to say, ada banyak orang yang ternyata tidak jelas visinya mau apa ke depan gitu. Bahkan ketika studi pun, saya mau masuk sekolah kedokteran. Apa motivasinya? Apa ya? Gitu ya. Saya mau wawancara mahasiswa loh, mau masuk ke sekolah teologi. Saya tanya, you mau apa masuk sekolah teologi? Rata-rata bingung menjawab. Semua menjawab panggilan. Oke, panggilan, saya ngerti. Apa dalam panggilan itu yang mau dilakukan? Nah, karena itu ketika studi, karena saya mengampu mata kuliah Group Dynamics, jadi saya mengembangkan cara berpikir memotivasi diri, yaitu mencapai tujuan hidup seperti apa yang saya rindukan terjadi. Dan merancang setiap waktu sehingga setiap hari hidup saya mesti berkualitas. Lalu nasihat dari para sesepuh saya mengatakan, kamu mesti membayangkan seolah-olah besok kamu mati. Sehingga hari ini mesti menjadi berguna. Tapi dia bilang, tapi kamu harus melakukan sesuatu, hari ini adalah kebahagiaan hidup saya. Maka saya harus mengerjakan sesuatu yang terbaik di dalam hidup saya. Nah, itu yang membuat kemudian kita bisa mengembangkan motivasi hidup saya. Saya harus bahagia di dalam hidup saya. Untuk mencapai kebahagiaan itu, saya mau menempuh dengan cara bahagia. Sehingga saya nggak stres karenanya. Karena kalau kemudian untuk mencapai kebahagiaan menjadi stres, rugi. Nah, ini contoh ya, di dalam studi. Waktu saya studi, teman-teman saya mengatakan begini, saya tidak akan mengejar nilai sama sekali. Nilai saya bukan tujuan, tapi nilai saya adalah apresiasi atas apa yang saya tempuh. Karena yang saya mau kejar adalah saya punya kemampuan berpikir sistematis dan saya mau mendapatkan ilmu yang terbaik. Dengan begitu saya jadi nggak stres. Karena nilai berapapun yang saya ini, nilai itu adalah akibat dari studi saya. Sehingga saya jadi happy menjalani studi. Apalagi ketika kemudian dosen saya memberikan angka baik, begitu ya. Waduh, saya senang dong diapresiasi begitu. Itu bukan hasil kerja keras untuk mencapai nilai, tapi itu adalah buah. Oke, apakah itu ya? Tadi pertanyaan Stefan ya? Begitu ya, Stefan ya? Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, teman-teman. Saya ingin menyampaikan sebuah kesimpulan dari proses kita. Kesimpulan kita adalah mental health atau kesehatan mental itu dibangun karena kita sendiri juga punya spirit untuk membangun kehidupan kita dengan baik. Mental health atau kesehatan mental mesti terus-menerus disiapkan, ya, mengerjakan sesuatu yang baik, mengerjakan sesuatu yang optimal, mengerjakan sesuatu yang berkualitas di dalam hidup kita. Dan karena itu kita mau bertumpu kepada kasih sayang Tuhan, yaitu hati yang gembira, betul-betul menjadi spirit hidup kita. Oke, jadi kesimpulan yang aku dapat itu mental health yang baik harus kita perlukan di dalam diri kita. Karena dengan mental yang sehat, kita dapat menghadapi tantangan yang datang di hidup kita, dan kita juga bisa menjalin hubungan dengan orang lain dengan hal-hal yang positif. Untuk mendapatkan kesehatan yang tersebut, kita harus bangun kreativitas, lakukan pola hidup sehat, juga kita harus doa kepada Tuhan untuk Tuhan menenangkan diri kita.